Hello guys, di video kali ini gue mau lanjutin cerita Attack on Titan Season 4 Final Season yang fokus menceritakan pertarungan final terkuat antara Founding Titan Eren melawan skuad aliansi. Dan pertarungan ini pun sekaligus menutup rangkaian cerita Attack on Titan alias tamat. Jadi buat kalian yang belum tonton episode sebelumnya, langsung tonton aja guys. Kalian bisa klik tautan yang udah gue sematin di atas. Oke, gak usah pakai lama lagi, enjoy! Di awal scene diperlihatkan pesawat pasukan aliansi tiba-tiba saja muncul di atas langit. Dan di saat yang bersamaan, Onyakopon berusaha untuk mengendalikan pesawat yang sudah mulai kehabisan bahan bakar. Kemudian, dia pun berkata kepada Armin dan yang lainnya, kalau dia akan berusaha mengarahkan pesawat tepat di atas kerangka Founding Titan. Namun tiba-tiba saja pesawat mereka pun langsung diserang oleh sesuatu. Dan ternyata sosok yang menyerang mereka itu adalah Beast Titan Zeke. Melihat Beast Titan Zeke muncul di hadapannya, Armin pun merasa beruntung karena mereka tidak usah lagi bersusah payah untuk mencarinya. Kemudian dia pun memerintahkan kepada seluruh pasukan aliansi untuk menargetkan Beast Titan agar rumbling bisa dihentikan. Armin juga meminta kepada rekan-rekannya untuk mengeluarkan seluruh kekuatan mereka demi menghancurkannya. Hingga akhirnya mereka pun satu persatu terjun ke atas tubuh Founding Titan sambil menghindari puing-puing yang dilemparkan oleh Beast Titan. Di tempat lain, para pasukan aliansi pun tampak sangat kecewa setelah menyadari kalau Beast Titan yang baru saja mereka kalahkan itu hanyalah cangkang kosong dan Zeke tidak ada di dalamnya. Mengetahui hal tersebut, Armin pun menyimpulkan kalau Zeke menyembunyikan tubuhnya itu di suatu tempat layaknya Warhammer Titan. Perkataan Armin itu pun jelas membuat Jen murka karena menurutnya sangat mustahil bagi mereka untuk menemukan tubuh Zeke di tumpukan tulang Founding Titan. Saat itu Armin yang tidak punya pilihan lain pun memutuskan untuk menggunakan cara yang terakhir, yaitu menghancurkan tubuh Founding Titan dengan ledakan kolosal Titan dalam 1 menit. Sehingga Armin meminta kepada Mikasa dan yang lainnya untuk bekerja sama dengan Char Titan lalu pergi menjauh dari tempatnya itu. Keputusan Armin itu jelas membuat Mikasa sangat terkejut. Dan untuk menenangkan Mikasa, Armin pun beralasan kalau Eren pasti sudah menunggu serangannya itu sehingga dia yakin Eren pasti akan berhasil selamat. Karena menurutnya, hal itulah satu-satunya cara untuk menemukan di mana lokasi Eren dan Zeke yang sebenarnya. Singkat cerita, pasukan aliansi pun menjauh seperti apa yang Armin perintahkan. Hanya saja, saat dia akan bertransformasi, tiba-tiba saja Armin teringat kembali dengan perkataan Kapten Erwin di masa lalu. Namun sayangnya, renungan Armin itu dia lakukan di saat yang tidak tepat. Karena tiba-tiba saja muncullah salah satu Titan yang diam-diam menerkamnya dari belakang. Melihat Armin dilahap, tadinya pasukan aliansi pun tampak ingin kembali untuk menolongnya. Namun tiba-tiba saja mereka dihadang oleh puluhan Titan. Setelah itu Shin pun kembali memperlihatkan armor Titan dan yang lainnya sedang bertarung mati-matian melawan para Titan tersebut. Dan di tengah-tengah pertarungan, Jen pun menyadari ada sesuatu yang aneh dengan para Titan yang mereka lawan. Kemudian dia pun menyimpulkan kalau Titan yang mereka lawan itu bukanlah para Titan murni. Sedangkan Connie sendiri saat ini terlihat sangat panik karena ternyata dia sudah hampir kehabisan Thunder Spear-nya. Selain itu, dia juga tampak sangat mengkhawatirkan keadaan Armin yang baru saja dilahap oleh salah satu Titan.
Namun saat itu layaknya seorang kapten, Levi pun berusaha untuk menenangkan. Karena menurutnya, apabila terjadi sesuatu pada Armin saat ini pasti dia sudah bertransformasi. Dengan kata lain, Levi menyimpulkan Armin ditangkap dalam keadaan tidak terluka, melainkan sengaja dibawa pergi oleh Eren. Dan melihat banyaknya para Titan yang berjaga, Levi pun meminta Mikasa untuk tetap tenang. Karena menurutnya, walaupun dia dalam kondisi prima sekalipun, dia tidak akan memilih untuk menyerang secara langsung. Sehingga Levi meminta Mikasa untuk tetap menunggu, sementara dia akan mencoba untuk mengalihkan. Mendengar rencana sang kapten, Pieck pun tampak tidak sependapat. Karena menurutnya apa yang ada di hadapan mereka itu adalah 9 Titan Shifter dari zaman kuno. Hanya saja, Pieck merasa ragu kalau Titan tersebut masih memiliki kesadaran dari para pemiliknya. Tapi walaupun begitu, dia sangat yakin kalau para Titan itu bisa bangkit secara terus-menerus dengan kekuatan Founding Titan. Dan layaknya Titan Shifter, mereka didesain untuk melakukan pertempuran. Pieck yang saat itu merasa bukan salah satu temannya Eren, tiba-tiba saja dengan cepat menerobos ke arah tengkuk Founding Titan sambil menghindari serangan dari para Titan kuno. Yang dimana saat itu Pieck berencana untuk menghancurkan tengkuk Founding Titan dengan bom yang dia bawa. Dan jelas tindakan Pieck itu pun disadari oleh Kapten Levi, Mikasa, dan yang lainnya. Namun saat Pieck akan menekan pemicu bom yang sudah dia siapkan, tiba-tiba saja Warhammer Titan menusuknya dari belakang. Dan tanpa sengaja dia pun menjatuhkan detonatornya. Kemudian melihat Pieck dalam bahaya, Reiner pun tadinya ingin datang menolong. Hanya saja saat itu dia dihentikan oleh Jao Titan Porco yang menyerangnya secara tiba-tiba. Begitu juga dengan Jen yang ingin membantu Reiner. Karena kurang waspada, dia pun hampir saja menjadi santapan Jao Titan Marcel. Tapi untungnya, Kapten Levi berhasil menolongnya di waktu yang tepat. Dan dirasa sudah sangat berbahaya, Kapten Levi pun meminta rekan-rekannya untuk segera menyelamatkan Armin, atau semuanya akan berakhir dengan kematian. Shin pun kemudian memperlihatkan Armin di tempat lain yang tampak sudah mulai kehilangan kesadaran. Saat itu Armin juga sempat bertanya-tanya apakah Eren sangat ingin menghabisinya. Dan saat itu Armin pun menyadari kalau tadi Ymir sempat memperhatikannya sebelum dia dilahap oleh Titan. Dan menyadari Ymir ingin memusnahkan umat manusia, Armin pun semakin putus asa. Karena menurutnya Ymir terlalu kuat dan tidak terkalahkan, sehingga tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Namun di tengah-tengah keputusasaannya itu tiba-tiba muncullah Bertolt di hadapannya sambil menangis. Di sisi lain, kemunculan Bertolt itu bersamaan dengan munculnya Kolosal Titan di atas tubuh Founding Titan. Kemunculan Kolosal Titan itu jelas berhasil memporak-porandakan pertahanan dari skuad aliansi. Dan akibat dari serangan itu, tampak Connie tidak sadarkan diri tergantung di tengah kepungan para Titan. Tapi ternyata bukan hanya Connie saja yang tampak dalam keadaan kritis. Mikasa juga sangat mengkhawatirkan keadaan Kapten Levi yang semakin tidak berdaya karena luka yang dia derita. Di tempat lain, ternyata Jen berhasil menyelamatkan Reiner di saat yang tepat. Dan parahnya, 3D manuver yang mereka gunakan ternyata mengalami kerusakan. Merasa dalam keadaan bahaya, tadinya Reiner ingin bertransformasi sekali lagi. Tapi apa dikata, Jen sama sekali tidak membiarkannya. Karena apabila itu terjadi, Reiner jelas akan terjatuh dan terinjak-injak oleh Rumbling. Di tempat lain terlihat Connie yang saat itu kehilangan kesadaran tiba-tiba diserang oleh salah satu Titan. Namun saat itu dengan tenaga yang tersisa, Kapten Levi berusaha menolongnya. Hanya saja karena dia sudah melemah,
Titan tersebut berhasil menerkam salah satu kakinya. Namun untungnya, Mikasa masih sempat untuk menyelamatkan. Begitu juga Connie yang tampak sudah sadar, dengan cepat menangkap Kapten Levi saat dia terjatuh. Hanya saja walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, Mikasa menyadari kalau rekan-rekannya itu sudah tidak lagi bisa bertarung. Dan saat ini, mereka sedang terkepung di tengah-tengah para Titan kuno yang tidak terhitung jumlahnya. Namun tiba-tiba saja kejadian tidak terduga pun akhirnya terjadi ketika Annie datang secara tiba-tiba menggunakan Titan terbang dan menolong mereka semua. Melihat teman-temannya terperangah, Annie juga mencoba untuk menjelaskan kalau pada awalnya dia pun merasa ragu kalau ada Titan yang bisa benar-benar terbang. Tapi menurutnya saat itu benar terjadi, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak datang membantu. Ya walaupun begitu dia merasa sangat bersyukur bisa datang di saat yang tepat. Lalu Annie menjelaskan kalau dia melakukan hal tersebut disebabkan kapal Azumabito sudah tenggelam. Karena kapal itu tidak bisa bertahan dari transformasi Falco. Dan menurutnya begitupun dengan Kiyomi yang sudah menyetujui kepergian mereka. Kemudian saat itu pun Mikasa memberitahu Annie kalau saat ini nyawa Armin sedang berada dalam bahaya karena ditangkap oleh salah satu Titan. Dan menurutnya saat ini Titan tersebut seharusnya berada di sekitar tulang ekor founding Titan. Oleh karena itu Mikasa meminta Annie untuk meminjamkan kekuatannya. Dan permintaan itu pun jelas disetujui oleh Annie. Kemudian, melihat Pieck tidak ada bersama mereka, Gaby pun menanyakan keberadaannya. Mendengar hal itu, Reiner pun menjelaskan kalau saat ini Pieck seharusnya berada di dekat tengkuk founding Titan. Reiner pun juga memberitahu kalau tadinya Pieck ingin menghancurkan tengkuk tersebut dengan bom yang dia bawa. Namun sayangnya gagal karena dihadang oleh Warhammer Titan. Levi pun akhirnya membuat keputusan dan membagi tim menjadi dua. Tim yang pertama adalah untuk menyelamatkan Armin. Dan tim satu lagi adalah untuk mengincar leher Eren. Yang dimana rencananya itu akan dilakukan secara bersamaan. Keputusan itu pun jelas membuat Mikasa terperangah. Tapi menurut Levi, kalau saat ini mereka sudah tidak ada waktu lagi untuk peduli pada Eren. Mendengar alasan itu Mikasa tampak masih belum bisa menerima. Tapi tiba-tiba saja Connie mencoba untuk meyakinkan Mikasa. Karena menurutnya, apabila Falco tadi tidak datang menyelamatkan mereka, maka mereka semua pasti sudah mati. Begitupun dengan Jen yang tampak setuju dengan perkataan Connie. Melihat rekan-rekannya menyetujui keputusan Kapten Levi, Mikasa pun hanya bisa terdiam sambil memendam kesedihannya. Mikasa, Eren Namun untungnya, kesedihan itu berhasil dicairkan oleh Annie setelah dia meminta Mikasa untuk fokus saja menyelamatkan sahabatnya Armin dan tidak memikirkan hal lain. Ya walaupun dengan wajah yang penuh kesedihan, Mikasa pun tampak menyetujuinya. Lalu setelah itu, dengan kecepatan penuh Titan Falco pun terbang mendekati tubuh founding Titan. Singkat cerita, Titan terbang Falco pun semakin mendekati kerangka tubuh founding Titan. Namun di saat yang bersamaan, mereka tiba-tiba diserang oleh para Warhammer Titan menggunakan tombak dan panah. Setelah Falco berhasil menerobos masuk ke dalam kerangka tubuh founding Titan, Jen dan Reiner yang sudah bertransformasi melompat di sekitar bagian depan founding Titan sebagai tim pertama. Reiner dengan sengaja bertransformasi agar bisa menarik perhatian para Warhammer Titan. Lalu kemudian, dia pun bertarung sendirian melawan para Warhammer Titan yang tidak terhitung jumlahnya. Sedangkan Jen sendiri pergi dengan cepat menggunakan 3D manuvernya menuju detonator yang terlihat berada di bagian tengkuk. Namun tiba-tiba saja, Jen pun diserang oleh dua Zhao Titan sekaligus.
Tak jauh dari tempat Jen terlihat Pieck berhasil keluar dari transformasi Titannya saat perhatian Warhammer Titan teralihkan. Kemudian, dia pun kembali bertransformasi lalu menghabisi Titan tersebut dengan cara menyerangnya ke arah tengkuk. Setelah berhasil bebas, Pieck pergi membantu Jen yang saat itu sedang terpojok. Namun pada awalnya, melihat Pieck bergerak dengan sangat agresif, Jen pun tampak sangat khawatir. Terlebih lagi, saat tengkuk Char Titan berhasil dihancurkan dari belakang. Namun tanpa disangka, saat itu ternyata Pieck berhasil meloloskan diri dari bentuk Titannya. Kemudian dia pun memberitahu Jen untuk tidak meremehkannya. Karena dengan kekuatan Char Titan, dirinya bisa keluar saat bentuk Char Titannya mengalami rusak parah. Kemudian, kembali bertransformasi lagi dan lagi hingga dia memenangkan pertarungan. Ya, walaupun berkata seperti itu, Pieck pun menyadari kalau dia tetap saja tidak bisa melawan jutaan Titan secara bersamaan. Namun sayangnya, saat Jen pergi menjauh dengan 3D manuvernya, tiba-tiba saja dia diserang oleh salah satu jauh Titan. Tapi untungnya Jen masih berhasil bertahan sebelum dia terjatuh lalu terinjak oleh Rumbling. Begitu juga dengan Rainer yang tampak kewalahan setelah melawan para Warhammer Titan yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan di tempat lain, terlihat Mikasa pun cukup kebingungan memilih salah satu Titan yang sudah menculik Armin. Namun untungnya saat itu Connie menyadari kalau ada salah satu Titan yang pergi menyendiri. Dan melihat bentuknya percis seperti Okapi atau Titan yang menculik Armin, Mikasa pun meminta Falco untuk mendekati Titan tersebut hingga ke bagian tulang ekor founding Titan. Dan setelah berhasil mendekat, mereka bertiga pun akhirnya meloncat. Begitu juga dengan Annie yang langsung bertransformasi menjadi female Titan. Sedangkan di atas punggung Falco terlihat Gaby dan Kapten Levi yang masih terus mencari keberadaan Zeke. Namun sayangnya saat itu Levi menyadari, walaupun nanti dia berhasil menemukan keberadaan Zeke, dia tidak akan sanggup untuk menghabisi Zeke karena luka parah yang dia derita. Kemudian di tengah-tengah keputusasaannya itu, Levi berkata di dalam hati kalau sebelumnya dia tidak pernah gagal melakukan perintah Erwin. Namun dia pun sangat menyesal karena perintah terakhir Erwin tidak bisa dilaksanakan. Dalam lubuk hatinya, Levi pun merasa tidak menyesal karena tidak memilih Erwin. Karena menurutnya, mempercayakan masa depan kepada Armin yang memiliki mata atau pandangan seperti Erwin adalah tindakan yang tepat. Shin kemudian memperlihatkan Mikasa, female Titan, dan Connie berusaha mengejar Okapi Titan yang menculik Armin. Namun sayangnya, Titan-Titan lain berusaha keras untuk melindungi. Dan karena tidak ingin kehilangan kesempatan, akhirnya Annie pun melontarkan Mikasa ke arah Titan tersebut. Namun sayangnya usaha mereka itu masih bisa digagalkan. Dan saat ini, terlihat Okapi Titan dengan cepat berlari ke arah kolosal Titan Bertol. Namun saat mereka akan mengejarnya, para Titan itu pun akhirnya mengepung mereka bertiga. Shin kemudian memperlihatkan Armin yang sedang menangisi tubuhnya yang tampak tidak bisa bergerak. Karena menurutnya, apabila dia tidak bisa bergerak maka banyak orang akan mati. Sementara Armin terjebak dalam ketidakberdayaan. Di berbagai tempat terlihat para Wall Titan yang sudah menghancurkan apapun di hadapan mereka. Armin yang merasa sangat kesal tiba-tiba saja melampiaskan kekesalannya itu dengan cara memukul tanah. Dan dari tanah yang dia genggam, Armin pun menyadari kalau dirinya belum benar-benar mati, melainkan sedang ada di dunia lain. Oleh karena itu Armin pun mengerti alasan dia bisa mengetahui situasi yang tengah terjadi. Karena dari tempat itulah semua Eldia dapat saling terhubung. Dan merasa sudah berada di tempat yang benar saat itu Armin pun berusaha berpikir untuk melakukan sesuatu yang berguna. Lalu saat menoleh ke belakang, tiba-tiba saja dia melihat Zeke sedang bermain pasir. Singkat cerita mereka pun akhirnya duduk bersama dan saling berbincang. Lalu saat itu tiba-tiba saja Zeke menceritakan tentang awal mula sebuah kehidupan pada Armin. Menurutnya, di masa lalu ketika tidak ada apapun di dunia ini, sesuatu muncul dan lenyap begitu saja secara berulang kali.
baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Hingga akhirnya ada sesuatu hal yang bertahan dan itulah yang disebut dengan sebuah kehidupan. Lalu menurutnya, kenapa alasan kehidupan bisa bertahan pada akhirnya? Itu karena kehidupan memiliki sifat untuk berkembang biak. Oleh karena itu, Zeke pun menyimpulkan kalau tujuan dari kehidupan itu adalah untuk berkembang biak. Zeke juga berpikir kalau kematian ataupun kepunahan suatu spesies merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan berkembang biak. Oleh karena itu, menurutnya, semua manusia pasti akan menghadapi sebuah hukuman yang disebut dengan rasa takut. Dan begitu juga Ymir yang ingin lepas dari penderitaannya. Dan dia akhirnya melarikan diri ke dunia tanpa kematian. Dan Zeke pun memberitahu Armin. Itulah sosok Ymir sang pendiri yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Armin pun bertanya kepada Zeke tentang apa tujuan Ymir yang sebenarnya. Namun saat itu Zeke pun mengaku walaupun dia sudah menghabisi waktu yang cukup lama untuk memahaminya, Zeke sama sekali tidak mengerti kenapa Ymir yang memiliki kekuatan sebesar itu masih tidak bisa menentang kehendak dari seorang Raja Fritz. Kemudian Armin pun bertanya bagaimana caranya keluar dari dunia pet. Namun sayangnya Zeke saat itu menyimpulkan kalau hal tersebut adalah suatu yang mustahil. Hanya saja, mendengar hal itu Armin menolak untuk menyerah. Dan mendengar jawaban Armin akhirnya membuat Zeke merasa penasaran tentang apa yang membuat Armin masih berusaha untuk berjuang. Karena menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah sebuah tragedi kehidupan yang dikendalikan oleh rasa takut. Menurut Armin, kalau alasan dirinya tidak menyerah saat ini adalah dikarenakan teman-temannya sedang berjuang. Selain itu, Armin juga yakin kalau dia bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun saat itu Zeke kembali bertanya, apa salahnya kalah dari sebuah pertarungan? Karena suatu hari nanti kehidupan pun pasti akan mati. Pada awalnya Armin pun tampak kesulitan untuk menjawab pertanyaan Zeke itu. Hingga akhirnya dia pun melihat sebuah daun kering di atas pasir yang mengingatkannya kembali ketika dia sedang berlari bersama Eren dan Mikasa menuju pohon di atas bukit saat matahari mulai terbenam. Saat itu Eren tiba-tiba saja mengajak semuanya berlari secara mendadak. Dan begitupun dengan Mikasa yang sengaja berada di belakang Eren. Sedangkan dirinya sendiri berada di urutan paling terakhir. Tapi menurut Armin, walaupun dia berada di posisi paling terakhir, dia merasakan hembusan angin yang terasa sangat hangat. Dan rasanya menyenangkan walaupun hanya dengan berlari. Lalu pada saat itu entah kenapa dia pun berpikir kalau alasan dia dilahirkan adalah untuk berlari bersama Eren dan Mikasa sambil berlomba menuju pohon di atas bukit. Mendengar hal itu Zeke pun terperangah. Namun Armin kembali berkata kalau momen tersebut adalah sesuatu hal yang sangat penting baginya. Walaupun menurutnya hal seperti itu tidak ada kaitannya dengan berkembang biak. Dan anehnya ketika Armin sedang memegang daun di tangannya, tampak Zeke melihat hal yang berbeda. Karena saat itu Zeke melihat Armin sedang memegang sebuah bola. Lalu kemudian, Zeke pun teringat kembali saat dia sedang melakukan lempar tangkap bersama ayah angkatnya. Walaupun menurutnya hal itu tidak berarti apapun, tapi Zeke senang melakukan hal tersebut sepanjang waktu. Dengan kata lain, Zeke mulai menyetujui apa yang Armin katakan sebelumnya. Saat itu tiba-tiba saja muncullah beberapa sosok dari mendiang para pewaris Titan Shifter sebelumnya. Seperti ayah angkatnya Zeke yaitu Tom Xaver, ayah kandungnya Grisha, Ymir, Marcel, Porco, bahkan Kruger. Tidak lama kemudian tampak Zeke berbincang dengan ayah angkatnya Tom Xaver. Zeke berkata kalau mimpi mereka yaitu euthanasia tampak tidak akan bisa terwujud. Tapi walaupun begitu Zeke masih menganggap kalau rencana euthanasia bukan merupakan kesalahan. Dan tidak hanya pada Tom Xaver, Zeke juga mengucapkan rasa terima kasih kepada ayah kandungnya Grisha karena sudah mau datang membantunya. Tidak hanya Zeke, saat itu Armin pun tampak berbincang dengan Bertolt. Lalu dengan sepenuh hati Armin meminta maaf kepadanya karena menurutnya dia sudah mengambil segalanya dari Bertolt. Seperti kehidupan, kekuatan, bahkan kenangan yang berharga. Kemudian secara bersamaan Armin dan Zeke meminta kepada mereka semua untuk meminjamkan kekuatannya. Scene kembali pada peperangan. Saat itu Pieck yang sudah mencapai batas akhirnya dia pun tumbang. Namun untungnya nyawanya masih bisa diselamatkan oleh Jane. Dan tidak hanya Pieck, ternyata tidak jauh dari mereka tampak juga armor Titan Rainer yang sudah kewalahan setelah menghadapi para Warhammer Titan. Di tempat lain, Annie pun sudah mulai terpojokan karena terus-terusan melawan para Titan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Namun secara mengejutkan kolosal Titan Bertolt datang membantu sambil menghempaskan semua Titan yang datang menyerang. Begitupun dengan jauh Titan Marcel dan Porco yang tiba-tiba saja melakukan bantuan. Dan di antara mereka terlihat juga jauh Titan Ymir yang ikut membantu.
Melihat kejadian itu, Mikasa pun tampak tidak menyia-nyiakan kesempatan. Karena dengan cepat dia memangsa sang Okapi Titan yang menculik Armin. Dan saat Titan itu akan melarikan diri, Gaby yang muncul secara tiba-tiba dengan tepat menembak salah satu matanya. Sehingga memudahkan Mikasa untuk mengeluarkan Armin. Tapi tanpa diduga, setelah Armin keluar ternyata Okapi Titan itu masih tetap berusaha untuk memburunya. Di sisi lain Armin yang tidak mau tertangkap untuk kedua kalinya dengan cepat menembakkan tombak petir. Hanya saja, saat itu lidah Okapi Titan yang tampak memanjang berhasil menembus kaki Armin hingga membuatnya ikut terjatuh. Namun dengan cepat Connie menebasnya dan akhirnya Armin pun berhasil ditangkap oleh Annie. Di momen itu kejadian menarik pun lagi-lagi tersaji. Ketika Attack Titan Grisha, Beast Titan Tom Xaver, dan Attack Titan Kruger tiba-tiba saja datang membantu di tengah pertarungan. Shin kemudian kembali pada Armin. Saat itu dia pun menjelaskan kalau alasan kenapa semua ini bisa terjadi adalah berkat bantuan dari Zeke. Karena menurutnya, Zeke berhasil membangunkan semua orang yang tertidur dari sebuah dunia yang dimana dalam dunia itu tidak ada kehidupan atau kematian. Selain itu, Armin juga mengatakan kalau di sana dia juga sempat melihat Ymir. Sehingga dia pun menyimpulkan kalau Ymir sendiri tampaknya menginginkan sesuatu yang saat ini masih menjadi misteri. Di tempat lain, Zeke tiba-tiba saja muncul dari salah satu tulang Founding Titan. Dan dengan sangat konyol, dia pun melambai-lambai kepada Levi. Dan mengetahui Zeke berada di dekatnya, Levi pun tampak tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Di sisi lain, Zeke yang sudah pasrah memilih untuk menikmati detik-detik terakhirnya. Kemudian tidak lama setelah Zeke memejamkan matanya, Levi pun muncul sambil menebasnya. Dan setelah kejadian itu, rumbling pun akhirnya berhasil dihentikan. Hanya saja walaupun rumbling berhasil dihentikan, namun tidak untuk Eren yang tampak terus melaju. Dan melihat adanya kesempatan, Jen pun berakselerasi dengan 3D manuvernya menuju tangkuk Founding Titan demi menyelesaikan misi yang dia emban. Namun baru saja tengkuk Eren dihancurkan, tiba-tiba saja muncul makhluk misterius yang menjalar dari tubuhnya. Yang dimana makhluk itu kemudian mengejar kepala Eren yang terlepas. Untungnya, di momen yang tepat Armor Titan berhasil menghadang makhluk tersebut. Di tempat lain, tampak Armin sudah bersiap untuk meledakkan tubuh Founding Titan ditemani oleh para Titan yang baru saja terbangun. Tapi sebelum melakukan hal tersebut, Armin juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan barunya itu. Karena menurutnya tanpa bantuan mereka, maka rumbling mustahil untuk dihentikan. Lalu setelah melihat Falco dan yang lainnya pergi semakin menjauh, akhirnya misi yang sebelumnya tertunda pun berhasil Armin selesaikan. Sayonara, Eren. Di tempat lain ternyata Historia saat itu sedang melahirkan, sambil ditemani seorang petani hoki yang berhasil mendapatkan seorang putri. Tidak lama setelah Founding Titan Eren berhasil dihancurkan, tampak saat ini skuad aliansi berada di benteng Salta. Dan melihat tulang belulang hancur berantakan, mereka berharap Eren sudah berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Gaby, Pig, dan Falco akhirnya bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Begitu juga dengan Annie yang diberitahu oleh Karina
kalau ayahnya itulah yang membuat mereka masih selamat. Lalu dia pun memberitahu lokasi di mana ayahnya berada. Kemudian, dari kejauhan muncullah kolosal Titan Armin yang ternyata masih berhasil bertahan. Begitu juga dengan armor Titan yang muncul dari tumpukan pasir, dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Hanya saja, keadaan kembali menjadi menegangkan setelah mereka menyadari sosok makhluk misterius yang berbentuk seperti kelabang ternyata juga bertahan. Melihat kejadian itu, Gaby pun tampak merasa dejavu. Kemudian dia pun berkata kepada semua orang, apabila Eren berhasil kembali menyentuh sosok tersebut, maka mungkin saja rumbling akan kembali terjadi. Sehingga Levi meminta kepada rekan-rekannya untuk segera menghabisi Eren dibandingkan makhluk tersebut. Karena menurutnya, apabila Eren belum berhasil mereka kalahkan, maka mimpi buruk pun akan terus berlanjut. Di sisi lain, sambil memegangi kepalanya, Mikasa pun tampak menyesali kenapa keadaan harus berakhir seperti ini. Singkat cerita, saat mereka akan menyerang kolosal Titan Eren, tiba-tiba saja makhluk tersebut mengeluarkan gas yang menyebar hampir ke seluruh benteng Salta. Kemudian, Shin pun tiba-tiba saja memperlihatkan Mr. Leonhard yang tampak sedang dibantu oleh Komandan Muller, yang dimana kedua belah pihak yang berselisih pun akhirnya sudah berdamai. Dan di tengah-tengah perbincangan itu, tampak Annie berhasil menemui ayahnya. Shin kemudian beralih kembali ke benteng Salta yang sudah dipenuhi oleh gas misterius. Lalu saat itu Connie pun menyadari kalau gas tersebut adalah gas yang sama seperti di desanya. Dan karena ucapan Connie itu, akhirnya Levi mengajak Mikasa, Pieck, dan Falco untuk segera pergi menjauhi dari gas tersebut. Pieck yang penasaran pun bertanya kepada Levi kenapa mereka melakukan hal itu. Kemudian Levi pun berkata kalau para Ackerman dan para pengguna kekuatan Titan Shifter tidak bisa terus berada di benteng tersebut. Bahkan menurutnya, seharusnya Pieck lah yang paling mengerti tentang kejadian ini. Singkat cerita, dengan kekuatan Titan terbang Falco, mereka pun segera pergi menjauh, meninggalkan Connie, Jane, Gaby, dan para pengungsi lainnya di benteng Salta, yang sebentar lagi akan berubah menjadi Titan murni. Di sisi lain, tampak Connie dan Jane saling merangkul dan menguatkan. Saat itu mereka pun menyadari kalau sebentar lagi nasib mereka akan segera berakhir. Dan di momen terakhirnya itu, Connie pun mengajak Jane untuk mengenang masa lalu mereka. Lalu tidak lama kemudian, ledakan hebat pun terjadi di benteng Salta. Dan akhirnya para Titan murni pun bermunculan di mana-mana. Di tempat lain terlihat juga Annie yang tampak baru saja terlempar dari sebuah ledakan, sambil melihat ayah angkatnya yang sudah menjadi Titan. Lalu kemudian, secara tiba-tiba para Titan murni itu berlari dengan sangat kencang. Dan layaknya seorang pemimpin pasukan, makhluk misterius itu pun memimpin semua para Titan murni untuk menyerang Reiner. Melihat Reiner kesulitan, akhirnya Pieck meloncat dari atas tubuh Falco sambil menerkam makhluk tersebut. Disusul oleh Annie yang tiba-tiba juga datang dengan perasaan yang tidak karuan karena melihat ayahnya yang sudah berubah menjadi Titan murni. Di tempat lain, Armin yang kesal pun akhirnya meluapkan kemarahannya itu pada Eren. Kemudian dia pun memantapkan dirinya untuk berduel dengan Eren hingga akhir. Selagi Eren dan Armin bertarung, Levi dan Mikasa pergi dengan Falco mendekati kepala kolosal Titan Eren. Hanya saja, selagi mereka terbang ke sana, Mikasa lagi-lagi memegangi kepalanya, yang dimana tiba-tiba saja sosok Eren pun muncul di dalam ingatannya. Shin pun tiba-tiba saja memperlihatkan Mikasa yang saat itu tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh Eren. Di momen itu, juga tampak mereka hanya berduaan saja di sebuah rumah kayu yang jauh dari keramaian. Kemudian sambil memotong kayu, Eren pun berbincang dengan Mikasa. Namun tiba-tiba saja di momen itu Mikasa pun menangis.
karena menurutnya mereka seharusnya tidak berada di tempatnya sekarang ini. Saat itu Eren pun tiba-tiba menceritakan momen di mana mereka akhirnya bisa pergi ke tempat mereka sekarang ini. Saat itu Eren juga memberitahu Mikasa kalau perang di Marley baru saja usai 2 bulan yang lalu, sehingga menurutnya invasi ke Pulau Paradis pun akan segera dimulai. Dan orang-orang pasti akan mati apabila mereka tidak melarikan diri. Begitu juga Armin yang pasti mati-matian mencari mereka. Saat itu Eren juga sempat menyinggung tentang Historia, karena dia sebenarnya tidak ingin menyeret Historia untuk masuk ke dalam neraka pembunuhan abadi, alias menanggung dosa akibat pembantaian orang-orang di luar dinding yang sempat dia akan lakukan. Oleh karena itu Eren meminta pada Mikasa untuk menjalani 4 tahun sisa hidupnya bersama dengan damai. Seperti yang Mikasa katakan saat Eren bertanya kepadanya. Ya, kejadiannya semacam what if lah, alias kejadian yang terjadi apabila Mikasa menjawab dengan jawaban yang berbeda ketika Eren menyatakan perasaannya dulu. Mendengar hal itu, Mikasa pun meminta maaf karena sebelumnya mereka sudah berjanji untuk tidak membicarakan hal tersebut. Namun saat itu Eren pun meminta Mikasa untuk berjanji suatu hal. Eren meminta agar Mikasa membuang syal pemberiannya ketika dia mati, lalu melupakannya sambil menjalani hidupnya dengan bebas. Dan setelah Eren mengungkapkan permintaannya itu, Shin pun kembali pada peperangan. Dan di sana tampak Mikasa sudah memantapkan hatinya untuk menghabisi pujaan hatinya sambil memasang syal pemberian Eren untuk terakhir kali yang sebelumnya sempat dia lepaskan. Saat itu Mikasa juga tampak meminta maaf karena menurutnya dia tidak bisa memenuhi janji terakhirnya. Kemudian Mikasa yang mengetahui Eren berada di dalam mulut kolosal Titan meminta semuanya untuk turut membantu. Lalu mendengar hal itu, misi terakhir pun akhirnya dimulai. Hingga akhirnya misi itu pun sukses dilakukan ketika Mikasa berhasil masuk ke dalam mulut kolosal Titan dan menebas kepala Eren. Itterashai, Eren. Oke, next. Setelah ingatan Mikasa diperlihatkan, sekarang Shin pun memperlihatkan ingatan Armin. Saat ini Eren dan Armin versi kecil tampak sedang berbincang mengenai kekuatan Eren yang bisa melihat ke masa depan dengan kekuatan Attack Titan. Namun saat itu Armin juga sempat mempertanyakan kenapa Eren harus memukulinya hingga cukup parah bahkan dengan lututnya. Namun saat itu Eren beralasan kalau dia sampai tega melakukan hal tersebut untuk mendorong Armin dan Mikasa menjauh darinya. Dan karena tindakannya itu Eren pun meminta maaf kepada Armin. Hanya saja menurut Armin, permintaan maafnya itu seharusnya Eren berikan pada Mikasa. Karena menurutnya, Mikasa adalah orang yang paling tersakiti dengan kebohongan Eren. Dalam perbincangan itu, Armin juga menyadari kalau tujuan Eren sebenarnya adalah untuk membuat teman-temannya itu menjadi seorang pahlawan. Dan perkataan Armin itu pun dibenarkan oleh Eren. Eren dengan sengaja melakukan hal tersebut agar teman-temannya itu menjadi orang paling dihormati di dunia. Namun sayangnya Armin pun tampak tidak sependapat. Karena menurutnya, dirinya ataupun rekannya yang lain tidak mau menjadi seorang pahlawan seperti yang Eren inginkan. Mendengar jawaban Armin itu, Eren pun tiba-tiba berdiri sambil membicarakan tentang Ymir, sang pendiri. Dan ternyata, Eren mengajak Armin untuk melihat kawah gunung berapi, seperti apa yang pernah mereka impikan sebelumnya. Kemudian di sana Armin pun bertanya kepada Eren, kenapa Ymir sang pendiri sangat setia mematuhi perintah Raja Fritz bahkan hingga 2000 tahun lamanya? Lalu Eren pun menjawab kalau sebenarnya Raja Fritz telah menghancurkan kampung halamannya, menghabisi orang tuanya hingga mencabut lidahnya. Namun anehnya saat dia menyentuh Ymir, Eren menyadari kalau Ymir ternyata mencintai Raja Fritz. Dan menurutnya, itulah yang mengikat Ymir selama 2000 tahun. Setelah itu Eren mengajak Armin ke sebuah tempat bersalju dengan langit yang dipenuhi oleh aurora. Kemudian di sana Eren berkata kalau dia juga sebenarnya tidak dapat memahami lubuk hati Ymir. Tapi yang dia tahu pasti, Ymir sangat menderita. Sehingga selama 2000 tahun itu dia mencari seseorang yang bisa membebaskannya dari penderitaan. Dan orang itu ternyata adalah Mikasa.
Mendengar hal itu, Armin jelas sangat terkejut. Kemudian dia bertanya kenapa harus Mikasa. Hanya saja, Eren tidak mengetahui jawaban yang pasti, karena menurutnya hal itu hanya diketahui oleh Ymir sendiri. Eren juga menambahkan kalau dia sama sekali tidak mengetahui keputusan apa yang akan Mikasa lakukan nanti, karena yang dia tahu hanyalah kesimpulan yang akan Mikasa ambil. Oleh karena itu, dia terus maju untuk mencapai kesimpulan itu, seperti membantai umat manusia, memaksa orang saling menghabisi di Pulau Paradis, hingga menyeret teman-temannya ke medan pertempuran yang entah bagaimana akhirnya. Saat itu Eren malah mengakui kalau dirinya tidak bisa berpikir jernih, karena menurutnya kekuatan Founding Titan membuatnya tidak bisa membedakan masa lalu dan masa depan, karena semuanya ada secara bersamaan. Oleh karena itu Eren mengaku dia tidak mempunyai pilihan. Dan menurutnya, itulah kenapa saat itu Eren membiarkan Bertolt tetap hidup, karena saat itu Bertolt memang belum ditakdirkan untuk mati. Sehingga Smiling Titan pun mengarah kepada orang lain, yaitu ibunya sendiri. Tidak mau sahabatnya itu terus menderita dengan keputusannya, Armin pun secara tiba-tiba memegang tangan Eren untuk menghentikan Eren meneruskan ceritanya. Dan kali ini Armin yang balik mengajak Eren untuk melihat sebuah lautan. Kemudian di sana Armin kembali bertanya, apakah Mikasa dapat melupakan semuanya dan hidup bahagia bersama pria lain, seperti yang Eren inginkan? Dan ketika Eren menjawab tidak tahu, bogeman mentah pun akhirnya Armin berikan pada sahabatnya itu sambil memarahinya. Kemudian, mengetahui Eren yang tampak berpura-pura kuat, Armin pun mencoba untuk memanasi perasaan Eren, sambil berkata kalau Mikasa pasti akan segera menemukan pria idamannya. Namun tanpa disangka reaksi Eren begitu mengejutkan, karena dia tiba-tiba saja menangis seperti anak kecil. Eren juga mengaku kalau dia sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Eren tidak mau Mikasa menemukan pria lain. Dan walaupun dia mati nanti, Eren ingin Mikasa galau memikirkannya setidaknya selama 10 tahun. Mendengar perkataan Eren, bahkan Armin pun cukup terkejut, karena dia tak menyangka kalau Eren akan bersikap seperti anak kecil. Tapi walaupun begitu, Eren meminta kepada Armin untuk tidak memberitahu Mikasa tentang perkataannya itu, karena yang sangat Eren inginkan adalah membuat Mikasa bahagia. Kemudian Eren juga mengaku pada Armin kalau dirinya sebenarnya tidak ingin mati, karena dalam lubuk hatinya yang sebenarnya Eren ingin sekali bersama dengan teman-temannya. Mendengar hal itu, Armin pun menyemangati Eren agar jangan menyerah dan bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Namun saat itu Eren berkata kalau hal itu tidak ada gunanya, karena menurutnya tidak ada orang yang ingin mati sama sepertinya. Lalu tiba-tiba saja seluruh lautan pun menjadi merah darah. Dan ketika Armin tercengang, Eren pun mengaku kalau dia akan menginjak 4/5 umat manusia hingga lenyap. Mengetahui Eren akan menghabisi banyak umat manusia, Armin pun lagi-lagi seakan tidak percaya, karena apa yang mereka perjuangkan akan berakhir dengan sia-sia. Kemudian dia juga meminta kepada Eren untuk menghentikan tindakan gilanya itu, karena menurutnya semua bencana itu masih belum terjadi. Eren juga menambahkan, saat dia mencoba untuk memusnahkan semua umat manusia di luar tembok, Armin dan kawan-kawan berhasil menghentikannya. Namun tetap saja, 4/5 umat manusia akan lenyap menurut Eren. Eren sengaja melakukan hal itu agar tingkat peradaban di luar pulau sama dengan peradaban di Pulau Paradis, sehingga dalam waktu yang sangat lama tidak akan ada perang sepihak lagi untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Eren pun memberitahu Armin kalau dia sebenarnya sudah mencoba berkali-kali dan pada dasarnya hasilnya masih tetap sama. Oleh karena itu, Eren mengakui kalau dirinya adalah budak kebebasan. Mendengar perkataan Eren, seketika Armin pun menangis. Kemudian dia pun bertanya, apakah tidak ada cara lain untuk kembali? Karena menurutnya hal itu bukanlah sebuah solusi. Hanya saja mendengar hal itu, Eren pun hanya bisa terdiam. Hingga akhirnya Armin pun mengerti kalau perang memang tidak akan bisa berhenti. Namun sayangnya menurut Armin, satu-satunya pelajaran yang mereka akan dapatkan nanti hanyalah menghabisi atau dihabisi. Sehingga Armin pun tidak mengerti kalau semua yang Eren rencanakan itu adalah demi teman-temannya. Ya, intinya Armin menyadari kalau Eren menyembunyikan sesuatu, guys. Mendengar perkataan Armin itu, Eren pun tiba-tiba kembali teringat dengan perkataan ayahnya dulu.
Dan setelah itu Eren pun mengakui kalau alasan utama dia melakukan rambling bukanlah demi teman-temannya itu. Karena dari lubuk hatinya yang paling dalam, sebenarnya dia memang ingin meratakan segalanya dan melihat pemandangan itu dengan mata kepalanya sendiri. Saat itu Eren pun menjelaskan pada Armin kalau awalnya dia pikir hal itu dia lakukan adalah untuk melindungi teman-temannya. Tapi menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena Sasa dan Hanji tewas dikarenakan perbuatannya. Hingga akhirnya Eren pun menyimpulkan kenapa semua itu bisa terjadi. Dan jawabannya adalah karena dirinya sangat bodoh. Layaknya orang bodoh biasa yang mendapatkan kekuatan besar. Dan itulah sebabnya Eren hanya bisa mencapai kesimpulannya saat ini. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Armin pun cukup mengerti perasaan Eren. Karena menurutnya dia juga pernah mempunyai perasaan yang sama. Mendengar hal itu bahkan Eren sendiri pun tidak percaya dan menganggap Armin hanya ingin menenangkan hatinya saja. Namun perkataan Eren itu disanggah oleh Armin karena menurutnya memang tidak akan ada seorang pun yang percaya karena dia akan menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan 1/5 umat manusia. Tapi faktanya kalau dialah yang menunjukkan kepada Eren dunia luar, sehingga visi yang Eren dapatkan tentang dunia tanpa manusia merupakan pemberiannya. Armin juga mengucapkan terima kasih kepada Eren karena berkat dirinya Armin bisa melihat apa yang dia inginkan. Mendengar perkataan Armin itu, Eren pun tampak terperangah. Di sisi lain, Armin kembali berkata karena kejadian ini adalah sesuatu yang mereka lakukan bersama, sehingga dia berjanji akan bersama Eren selamanya. Kemudian Eren yang kebingungan pun bertanya dan di mana. Kemudian Armin pun menjawab kalau mungkin saja mereka akan bersama di neraka. Armin juga berjanji akan menerima hukuman karena telah menghabisi 4/5 umat manusia bersama dengan Eren. Armin, 時間だ。地獄で。した記憶は消すが、全てが終わった時にまた思い出すだろう。 Oke, kembali ke masa sekarang. Armin tiba-tiba saja terbangun di dekat tulang belulang kolosal Titan. Kemudian dia pun didatangi oleh Mikasa sambil memeluk kepala Eren. Dan melihat kejadian itu, Armin pun menangis sejadi-jadinya. Di momen itu Mikasa pun bertanya kepada Armin, apakah dia sudah mendapatkan kembali ingatannya saat Eren menemui mereka. Dan Armin pun membenarkan perkataan Mikasa itu. Dia juga mengetahui kalau pilihan Mikasa itulah yang membuat para Titan hilang selamanya. Lalu tidak hanya Armin dan Mikasa, tampak semua rekan-rekannya juga memiliki ingatan ketika bertemu dengan Eren. Dan mengetahui rekan-rekan seperjuangannya mendapatkan ingatan bertemu dengan Eren, Pik pun merasa iri karena dia juga menginginkan hal yang sama. Lalu kemudian, hal haru pun kembali terjadi ketika Annie akhirnya bertemu dengan ayah angkatnya. Gaby bertemu dengan orang tuanya dan Falco. Reiner yang bertemu dengan ibunya. Dan juga Kapten Levi yang bertemu dengan mendiang teman-temannya dulu. Begitupun dengan Connie dan Jane yang bertemu dengan Sasa yang sudah tiada. Kemudian, Mikasa pun meminta izin kepada Armin untuk pergi karena dia ingin memberikan pemakaman yang layak kepada Eren. Dan sebelum pergi, Mikasa pun berkata kepada Armin kalau dia akan memakamkan Eren di tempat dia sering tertidur. Dan mengetahui tempat itu, Armin pun tampak setuju. Tapi tiba-tiba saja keadaan pun menjadi kembali panas ketika Komandan Muller dan pasukannya mengarahkan senjata pada mereka. Namun saat itu, Mr. Leonhard mengatakan kalau kekuatan Titan saat ini sudah menghilang karena menurutnya Eren sudah tewas. Dan saat ini, mereka semua hanyalah manusia normal. Hanya saja Komandan Muller tidak percaya begitu saja dan meminta Mr. Leonhard untuk membuktikannya saat itu juga. Tapi saat itu, tiba-tiba saja Armin muncul dan mengatakan kalau mereka memang masih mempunyai kekuatan Titan, mereka pasti sudah menggunakannya untuk melawan. Namun kenyataannya tidak. Dan menurut Armin, itu adalah bukti terbesar kalau saat ini mereka hanyalah manusia biasa. Lalu saat itu Komandan Muller pun bertanya tentang siapa Armin sebenarnya. Kemudian Armin pun memperkenalkan diri sambil berkata kalau dia adalah orang yang berhasil menghabisi Attack Titan Eren Jaeger. Di tempat lain tampak Mikasa akhirnya bertemu dengan Ymir, sosok yang menurutnya selalu mengintip ke dalam kepalanya. Tapi walau begitu, Mikasa pun menyadari tentang penderitaan cinta yang dialami oleh Ymir. Singkat cerita, 3 tahun kemudian,
Tampak Historia sudah hidup gembira bersama Farmer Kun dan anak perempuannya. Begitupun dengan tanah-tanah yang sebelumnya hancur. Sekarang sudah mulai ditumbuhi oleh pepohonan. Tapi walaupun begitu, mereka yang berhasil selamat masih menderita luka yang belum sembuh. Entah itu luka fisik ataupun trauma yang mereka dapatkan. Sementara itu di Pulau Paradis, kelompok Jägeris akhirnya membentuk pasukan baru sambil meningkatkan kekuatan militer mereka hari demi hari. Semua itu mereka lakukan untuk mengantisipasi balas dendam dari orang-orang di luar pulau. Bahkan saat ini, seluruh penduduk Paradis pun kompak mengusung slogan yang berbunyi, "Jika kita menang, kita hidup, dan jika kita kalah, kita mati." Begitu juga dengan Hitch dan Riko Brezenka yang sempat menghilang entah kemana. Lalu kemudian Shin pun memperlihatkan Historia yang sedang berkata di dalam hatinya tentang konflik yang terus berlanjut walaupun kekuatan Titan sudah tiada. Oleh karena itu, menurutnya dia harus terus berjuang untuk mengakhiri konflik tersebut. Dan untuk menggapai cita-citanya itu, tampak Historia sudah berhasil menggandeng beberapa orang-orang penting dari beberapa negara lain, seperti Azuma Bito dan yang lainnya. Dan mereka pun saat ini tampak sedang menunggu sesuatu. Lalu di tempat lain, Armin bersama rekan-rekannya tampak sedang membaca surat dari Historia. Sedangkan Jen sendiri sedang menyisir rambutnya dan ingin terlihat sangat tampan. Yang dimana ternyata saat itu mereka sedang menuju Pulau Paradis untuk membawa pesan perdamaian dari negara-negara sekutu. Namun saat itu Ani tampak khawatir karena mereka sudah menghabisi Eren yang dipuja oleh orang-orang di Pulau Paradis. Begitu juga dengan Reiner dan Pik yang setuju dengan perkataan Ani. Namun mendengar hal itu, Armin pun menjelaskan kalau pasukan pengintai adalah sekelompok pemimpi yang tidak tahu kapan harus menyerah, sehingga dia yakin nyawa mereka akan tetap selamat saat ini. Karena menurutnya masyarakat di Pulau Paradis ingin mengetahui cerita yang sebenarnya dari mereka. Di tempat lain tampak juga Levi yang saat ini sedang terduduk di kursi roda sambil memberikan hadiah kepada anak-anak di kamp pengungsian. Begitu juga dengan Onya Kopon dan Yelena yang tampak sedang membantunya. Kemudian Shin pun diakhiri dengan memperlihatkan Mikasa yang sedang duduk di sebuah pohon sambil menikmati pemandangan distrik Shiganshina yang sudah tidak terhalangi lagi oleh tembok besar. Yang dimana tempat tersebut adalah tempat yang sering dipakai oleh Eren untuk tertidur, sekaligus tempat pemakamannya. Dan di sana Mikasa berkata kalau Eren pasti akan merasa senang, karena sebentar lagi rekan-rekannya itu akan menemuinya. Tapi tiba-tiba saja Mikasa pun menangis, karena dia ingin sekali bertemu dengan sang pujaan hatinya yaitu Eren. Lalu kemudian, seekor burung pun menghampirinya sambil mengangkat syal milik Mikasa. Di momen itu kesedihan Mikasa pun akhirnya sedikit terobati. Dan dia pun mengucapkan terima kasih kepada Eren karena sudah memakaikan syal itu kepadanya. Dan di kredit scene terdapat juga beberapa scene yang kurang lebih sama seperti yang ada di manganya guys. Yaitu ketika rekan-rekannya datang berziarah ke makam Eren. Lalu kemudian, waktu demi waktu pun akhirnya berlalu. Tapi walaupun begitu, Mikasa masih tetap saja mengunjungi makam Eren di momen-momen tertentu, sambil ditemani oleh seorang pria. Hingga akhirnya, Mikasa pun semakin tua dan dimakan usia. Tapi walaupun begitu, peradaban pun masih terus berlanjut. Dan terlihat Pulau Paradis semakin lama menjadi semakin canggih dari waktu ke waktu. Hingga akhirnya, momen yang ditakutkan pun akhirnya terjadi ketika peperangan akhirnya pecah dan membinasakan peradaban di Pulau Paradis. Sehingga makam Eren yang sebelumnya tampak indah saat ini sudah luluh lantah karena dampak dari peperangan itu. Dan akhirnya Pulau Paradis pun rata dengan tanah setelah diserang oleh bom nuklir. Lalu beberapa tahun kemudian, tampak gedung-gedung yang hancur saat ini sudah dipenuhi oleh tumbuhan alias kota mati. Kemudian muncullah sesosok anak kecil bersama anjingnya yang tiba-tiba memasuki sebuah pohon besar, yang dimana pohon tersebut tampaknya sama seperti pohon yang Ymir masuki dulu. Dan Attack on Titan Final Season pun akhirnya tamat.